Jujutsu Kaisen Chapter 237. Komentar awal bab, pertempuran versus yang terkuat. Dewa Petir, Kazemo memasuki arena pertarungan. Ini bukan pertarungan untuk yang terkuat lagi. Mulai sekarang ini pertarungan melawan yang terkuat. Bab dibuka lanjutan dari chapter sebelumnya, di mana setelah kekalahan Gojo, Kazemo langsung datang ke pertarungan. Saat Kazemo datang, ada satu pemain lagi bergabung ke medan perang. Berdiri menyendiri di atas bongkahan es yang sangat besar. Dia adalah Uraume, tapi kita melihat ada seseorang yang juga datang. Ternyata orang lain itu adalah Hakari Kinji. Dia menantang Uraume, dia mengatakan bahwa dia sudah berjanji, jadi dia tidak bisa membiarkan Uraume hidup. Hakari langsung membuka domainnya, sedangkan Uraume mengaktifkan formasi es untuk melawannya. Ketika domain Hakari berhasil menangkap Uraume di dalamnya, bongkahan es terus berjatuh dan ada satu bongkahan es yang besar jatuh ke Sukuna. Tapi tiba-tiba es tersebut menguap dan Kazemo menyadari bahwa itu semua hanyalah untuk memberikan sesuatu kepada Sukuna. Ini adalah senjata terkutuk yang dibuat oleh Yorozu sebagai imbalan atas sumpah kematian yang mengikat. Alat terkutuk disebut Kamutoge. Kemudian Sukuna langsung melancarkan serangan listrik ke Kazemo dengan senjata terkutuknya dan dia mengatakan masa lalu yang indah. Namun kebetulan energi terkutuk Kazemo telah membuatnya kebal terhadap listrik. Kazemo kemudian mempertanyakan Sukuna, apakah kau menjadi yang terkuat atau kau terlahir sebagai yang terkuat? Sukuna menjawab bahwa dia tidak tahu karena dia adalah anak yang tidak diinginkan. Lalu Kazemo bertanya bagaimana Sukuna berinteraksi dengan orang lain tanpa mengetahui kelemahannya, atau bagaimana dia menunjukkan kasih sayang atau belas kasihannya. Karena Kazemo bilang dia tidak bisa melakukan itu, dia melihat semua manusia lain sebagai sekumpulan tanah. Kazemo minta Sukuna untuk mengajarinya tentang kekuatan untuk menyendiri dan menemukan tempat untuk menunjukkan kekuatanmu dengan benar. Apakah ini hukuman bagi orang kuat? Sukuna menyebut Kazemo sebagai orang yang boros seperti halnya Gojo. Sukuna menepuk kepalanya dengan senjata dan minta Kazemo untuk melawannya. Pertarungan dimulai. Serangan dibuka oleh Kazemo. Dia mencoba menyerang Sukuna menggunakan toketnya, tapi Sukuna memblokirnya dengan senjatanya. Kazemo bergerak mundur dan mengaktifkan teknik terkutuknya Genju Kohasaku. Ini terjemahkan menjadi sesuatu seperti binatang hantu amber. Setelah berhasil mendaratkan pukulan di wajah tepat di Sukuna, Kazemo melancarkan serangan lagi, yaitu tipe nafas seperti menyemburkan dari mulutnya dan itu meledakkannya ke Sukuna. Narator menjelaskan bahwa teknik kutukan Kazemo mengubah tubuhnya agar mampu melancarkan segala jenis serangan yang dapat dilakukan Kazemo dari energi terkutuknya. Kazemo berhasil mendaratkan pukulan lagi. Teknik kutukannya meningkatkan kelincahannya dan gelombang yang dia ledakkan menguapkan apapun yang dia sentuh. Namun Kazemo melampaui tubuh manusia untuk mewujudkannya. Jadi setelah teknik kutukannya berakhir, tubuh Kazemo akan hancur. Narator kemudian menjelaskan bahwa Sukuna memiliki metode untuk menghidupkan kembali tubuh aslinya hanya sekali tanpa menggunakan teknik pembalik. Namun Sukuna sengaja menghentikannya. Dan di akhir bab, kita melihat hal yang sangat mengejutkan. Akhirnya, wujud asli Sukuna telah kembali. Narator berkata, transformasi reinkarnasi telah dimulai kembali. Berakhir chapter kali ini. Chapter ini kita melihat pertarungan antara Kazemo melawan Sukuna. Sebelumnya, Uraume datang memberikan sebuah senjata kutukan kepada Sukuna. Sedangkan Uraume sendiri terperangkap di dalam domain milik Hakari. Kazemo mengeluarkan semua kemampuan untuk mengalahkan Sukuna. Dia sampai mengorbankan tubuhnya yang tidak bisa dipaksakan untuk menggunakan kekuatan kutukannya. Tapi dengan begini, dia bisa meningkatkan kelincahan dan daya serangnya. Sayangnya, di akhir bab kita diperlihatkan kembali wujud Sukuna atau wujud asli dari sang raja kutukan. Dengan begini, Sukuna kemungkinan besar dari sangat mudah untuk mengalahkan Kazemo. Akankah Kazemo masih mau bertarung atau dia masih punya serangan kartu asnya? Atau bisa jadi, nanti kita akan melihat jujutsu lainnya turun ke medan pertarungan seperti Yuji, Yuta, dan lainnya. Sampai di sini dulu untuk review manga Jujutsu Kaisen chapter 237. Tak lupa terima kasih buat kalian yang udah setia di channel ini dan sampai ketemu lagi dan sampai jumpa.